Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basa Muhtar Fajar Al-Ghifari dengan NIM di 02222311. Pada kesempatan kali ini saya membuat video sebagai tugas pengganti ujian tengah semester dari mata kuliah etika profesi. Nah, di nomor satu itu eh, kita disuruh untuk meringkas komparatif dari kedua kasus tersebut dan fokus pada langkah-langkah penyelesaian masalah yang diambil oleh profesional TI. Kemudian jelaskan bagaimana prinsip-prinsip etika profesional yang disarankan oleh penulis jurnal tersebut dapat diterapkan dalam kasus yang Anda ketahui sebelumnya. Oke, dari jurnal yang pertama itu, di sini kita bisa melihat bahwasannya jurnal pertama itu lebih ke arah untuk memperkuat keamanan data serta membatasi pengaksesan data. Nah, di mana keamanan data di sini itu memperkuat keamanan data di sini bisa dibahasakan bahwasannya pada jurnal pertama itu lebih fokus untuk mengupgrade ataupun meningkatkan terus keamanan setiap saat, kemudian membatasi pengaksesan data di mana tidak semua orang bisa mengakses data-data yang ada di dalam. Kemudian di jurnal kedua itu dia lebih ke arah memantau aktivitas pengujian keamanan serta kerjasama dengan industri keamanan. Nah, maksud dari pemantauan aktivitas itu kadang ada aktivitas-aktivitas anomali atau aktivitas-aktivitas yang aneh di mana dilakukan aktivitas aneh itu bisa saja berupa serangan atau pembobolan data. Maka dari itu di sini di jurnal 2 itu dia lebih membahas tentang pemantauan aktivitas seperti aktivitas tersebut. Kemudian dia juga tetap mengetes keamanannya uh, guna untuk meningkatkan keamanan serta bekerja sama dengan industri keamanan sebagai langkah untuk meningkatkan keamanan. Di nomor kedua, analisis studi kasus tersebut dengan mengidentifikasi faktor-faktor etis yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian, dengan mengacu pada penelitian terkait, jelaskan bagaimana prinsip bisnis sebagai profesi luhur bisa mempengaruhi keputusan dalam studi kasus tersebut. Oke. Sebelum tadi, setiap jurnal itu saya screenshot kemudian saya tempel di samping atas. Nah, jadi sesuai dengan nomor 2 tadi itu kita membuat analisis kasus, studi kasus, kemudian kita disuruh untuk menjelaskan prinsip bisnis sebagai profesi luhur uh, yang bisa saja mempengaruhi keputusan dalam studi kasus tersebut. Nah, di sini itu yang pada studi kasus yang saya ambil tadi itu terkait dilema etika praktik organisasi pelayanan manusia non-profit. Nah, terjadi dilema yaitu antara etika dan moral. Nah, pada jurnal yang saya baca tadi itu maksud dari dilema antara etika dan moral itu di jurnal yang saya baca itu terkait dengan pelayanan manusia non-profit terjadi dua pendapat di mana satu lebih mendahulukan etika dan juga yang satunya itu lebih mendahulukan moral. Nah, etika yang disebut di sini itu semisal terjadi sebuah kasus di mana dalam sebuah pelayanan kesehatan ada orang yang uh, mengantri di mana salah satunya itu adalah orang yang memiliki uang lebih, uang misal orang yang berkecukupan, sedangkan yang satunya lagi itu orang yang tidak berkecukupan. Nah, kemudian sesuai dengan etika, tentu saja ada yang dinamakan dengan pembayaran atau biaya administrasi. Nah, terkadang di sebuah pelayanan uh, mereka itu mendahulukan biaya administrasi dulu, kemudian melakukan pelayanan kesehatan. Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat antara orang yang mementingkan etika dan moral, sedangkan orang yang lebih mendahulukan moral, mereka akan tentu saja melakukan pelayanan dulu terlebih dahulu, kemudian masuk ke tahap administrasi. Jadi mereka tidak membedakan yang mana yang membayar terlebih dahulu, tapi mereka memberikan pelayanan dulu, kemudian masuk ke bagian administrasi. Jadi
perbedaan atau dilemanya itu tergantung dari tempat pelayanannya lagi ya. Selanjutnya di nomor 3 itu jelaskan temuan dari minimal 3 artikel yang berbeda. Buat penjelasan tentang bagaimana profesi TI dapat berkontribusi terhadap penanganan cybercrime berdasarkan literatur yang Anda baca. Nah, ini saya membaca 3 artikel. Nah, di mana di artikel yang pertama itu dia membahas tentang bagaimana cybercrime telah menjadi ancaman yang semakin meningkat bagi masyarakat dan organisasi di seluruh dunia. Nah, di artikel ini dia itu lebih membahas bahaya dari cybercrime. Semisal, jika cybercrime ini dibiarkan, maka tentu saja bisa menjadi sebuah ancaman, entah itu untuk orang, masyarakat secara individu ataupun organisasi. Nah, semisal kebocoran data ataupun seperti kebocoran data dan juga seperti penyalahgunaan data tersebut ataupun pencemaran nama baik. Nah, sedangkan di artikel kedua dia lebih menyorot tentang pentingnya kesadaran tentang keamanan cybercrime. Jadi di artikel kedua ini dia lebih membahas tentang bagaimana cara agar kita aman ataupun cara-cara agar kita bisa meminimalisir dampak dari cybercrime sebagai salah satu cara untuk mengamankan data-data kita. Nah, sedangkan di artikel ketiga ini dia lebih membahas peran krusial yang dimainkan oleh profesional TI dalam memerangi cybercrime. Jadi di artikel ketiga ini dia itu lebih membahas bagaimana orang-orang yang profesional di bidang TI melakukan penyerangan balik ataupun sebagai tindak lanjut dari serangan cybercrime. Jadi mereka itu membahas bahwasannya orang-orang profesional TI itu tidak hanya diam apabila cybercrime ini ataupun kejahatan di dunia cyber itu dilakukan. Jadi dia itu melakukan serangan balik. Nah, di nomor 4 analisis dan bandingkan pendekatan hukum dalam dua negara yang berbeda terhadap masalah yang sama dan merujuk pada artikel tersebut. Jelaskan bagaimana Anda sebagai pemimpin akan menanggapi jika dihadapkan pada situasi serupa. Nah, di sini saya memilih negara Indonesia juga negara Korea Selatan, di mana di Indonesia itu penegakan hukum terkait privasi dan perlindungan data pribadi lebih bergantung pada interpretasi konstitusi dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan data. Sedangkan di Korea Selatan terdapat undang-undang yang memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan terperinci mengenai hak-hak individu terkait dengan data pribadi mereka, kewajiban entitas yang mengumpulkan dan mengelola data pribadi, serta sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Nah, jadi antara Indonesia dan Korea Selatan itu bisa kita lihat bahwasannya itu kedua negara ini setelah melakukan upaya dalam segi hukum untuk memperkuat lagi permasalahan seperti kebocoran data. Nah, akan tetapi di Indonesia itu mereka lebih bergantung pada perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan data. Sedangkan di Korea Selatan itu dia lebih jelas dan lebih terperinci lagi mengenai hak-hak individu. Nah, semisal dia membagi bahwasannya data pribadi milik mereka itu setiap orang memiliki hak-hak dengan data pribadi mereka, kewajiban untuk mengumpulkan dan mengolah data pribadi serta menjadi saksi atas pelanggaran yang dilakukan. Jadi di Korea itu dia lebih terperinci lagi.